قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. 105 7 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث بمعنى الإفضاء إلى أحل لكم ليلة الصيام الرفث. أحل معنى ماضيه أحل. أحل معروف مجهول. لماذا حذف؟ لماذا حذف الفاعل؟ للعلم به. من الفاعل؟ Allah. Ay ahallallah. Uhilla lakum. La linnaf'i, bagi kalian, untuk kepentingan kalian. Apa yang dihalalkan? Lailatus siyami. Bukan. Apa yang dihalalkan? Ar-rafathu. Kapan? Lailatus siyama. Lailata siyam. Lailata ini apa? Maksud Arabnya? Zarab zaman, zarab makan. Zarab zaman. Lailatus siyami, pada malam bulan puasa. Pada malam saat kamu berpuasa, lailatus siyami, apa yang boleh? Ar-rafathu. Apa makna ar-rafath? Jima'. Al-ifdha bermakna al-jima', ya. Berhubungan sama istri. Kan kita itu dalam berpuasa itu al-imsak anil an syahwatayil batni wal faraji. Batni apa artinya? Faraj? Kemaluan. Ya, iya, maluan. Jadi itu di apa? Allah, ada lagi kasus baru pesantren Jombang, ya. Nasallallahu alaihi. Kata Habib Sugab, ada beberapa hal yang menyebabkan pesantren itu, ini tidak labeling ya, maksudnya beliau menganalisa pesantren itu karena apa? Diantaranya itu memusuhi, apa namanya, bukan memusuhi, apa? Ada hal yang kurang pas berarti. Maka kami mohon doa kepada seluruh santri dan santriwati, semoga Al-Mazai ini diberikan kekuatan untuk apa? Untuk mengikhlaskan diri. Jadi kalau ikhlas Allah akan bantu. Ar-rafathu al-ifdha ila nisaikum. Nisa ini mufrad musannad aja, Bang? Berarti lebih dari satu maksudnya. Iya. Maksudnya Rabbana hab lana min azwajina, bukan zawjina. Berarti kan Bang disuruh lebih dari satu ini. Istri-istri nisaikum, perempuan-perempuan kum. Jadi dalam akhir jurumiyah itu kan
idhafat itu apa? Nisaikum idhafat itu bermakna lam, bermakna min. Itu ada dalam soal itu. Ya tak? Kalau ini nisaikum berarti nisaun lakum, milik kalian. Ya. Punya kalian, perempuan-perempuan, wanita-wanita, istri kalian. Apa bentuknya? Bil jima'i, dengan berhubungan suami istri. Jadi puasa itu agar kita itu bukan menjadi hamba nafsu. Puasa itu agar kita tetap senantiasa menjadi hamba Allah. Kadang kita afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ada yang memang bukan ada real yang menjadikan nafsunya itu sebagai tuhannya, diperbudak. Ada yang diperbudak harta, ada yang diperbudak nafsu seksualnya, diperbudak. Ada yang kawin dengan kuda, ya kan ada legal. Ada yang kawin sama laki-laki. Nyata ya apa? Laki-laki sama laki-laki, ada yang kawin sama menara Eiffel gitu kan. Ya, nah, jadi ini kan di luar fitrah. Nah, sementara kita ini seharusnya kita ini ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Hati ini. Jadi hati ini adalah raja. Dia merintah. Kalau tidak dikelola dengan baik, dia akan diperintah. Kita tidak diperkenankan untuk menyembah, mengabdi kepada selain Allah. Ya? Nah, kadang kita mengabdi, kita sendiri menciptakan Tuhan-Tuhan kita. Tuhan-Tuhan kecil. Tuhan itu apa namanya? Yang kita ikuti. Kadang model yang kita ikuti. Maksudnya trendy gitu. Pokoknya kata kawa harus model itu Pak. Jadi kan kita diperbudak tuh. Misalnya nih, ada orang terobsesi pokoknya HP harus iPhone gitu. Apa yang dilakukannya? Kadang dia melakukan hal-hal yang dilarang. Apa tuh? Mencuri. Untuk apa? Untuk beli iPhone tadi. Jadi kan jadi Tuhan menuhankan jadinya. Menuhankan apa namanya? Hukum yang seharusnya hukum Allah yang diikuti. Akhirnya dilanggar. Untuk apa? Untuk yang ia obsesikan. Kadang ada orang untuk apa namanya? Jadi kata ada yang menarik tuh kan Ustaz tuh sering suka foto ya, foto gitu. Ada Habib foto gitu. Kayak apa namanya? Kayak apa ya? Kayak orang apa yuk? Apa tuh? Oh kayak gak enak gitu loh. Ternyata ada yang baru posting ini. Ya itu kan bentuk cinta. Sekarang loh kita ada orang cinta kepada artis, public figure. Dia mau foto nggak? Foto tanda tangannya nggak kira-kira. Nah sekarang kalau ada kita cinta dengan wali, mau foto, asal syaratnya kita mintanya dengan elegan gitu. Tapi yang saya amati, masya Allah, Habib Segaf tuh bukan. Sini kita foto. Tahu sudah. Bahkan Habib Umar bin Hafiz itu sunnah ba'diyah itu pertemuan tuh ya foto. Jadi tahu saya sini foto-foto. Tahu padahal ini anak foto. Nah, jadi beliau masya Allah menjaga hati orang. Artinya apa? Sama Pak Wagub itu. Saya foto kita foto sini. Nah, saya HP kan keluar HP sini. Beliau yang pegang. Yang apa namanya selfie. Pian kata bisa selfie ulun harap ulun pengalaman selfie. Usah sama tuh menikah sini yang menyelfie gitu. Apa tuh maksudnya? Satu sisi kan kita ya enggak ada masalah. Tapi tetap syaratnya beb foto bebas ya kita mintanya santun gitu. Yang kedua ya kita kayak penggemar gitu. Jadi tidak ada insya Allah tidak ada masalah. Yang penting itu pun bahkan dulu Ustaz waktu kecil itu waktu di pondok itu kata guru Ustaz niat berfoto apa agar foto menjadi saksi mudah-mudahan tetap bersama di dunia dan di akhirat. Jadi tergantung ada yang niatnya nanti foto nih. Makanya kata Buya Yahya ketika UAS kata Buya Yahya apa bilang beliau jaga hati masing-masing, niatkan ikhlas masing-masing, jangan sampai kalau niat kesini karena popularitas dan sebagainya. Masya Allah tabarakallah. Nah jadi apa tadi? Kadang kita diperbudak apa? Diperbudak nafsu sendiri kita. Dan hati-hati kayak ke Mesir bisa jadi diperbudak. Pokoknya harus tulak tempo caranya. Akhirnya melanggar aturan. Ya, jadi kadang terjadi. Nah, jadi kita tetap harus punya obsesi, punya cita-cita. Tetapi cita-cita itu kita yakini. Karena bilanya ada yang seperti ini apa?
cara bikin santai ya, minyak Mesir ke Mesir aja. Bukan. Yang kita ingin, kita berikhtiar maksimal, tapi pada akhirnya kita tetap yakin bahwasanya ketentuan Allah, takdir Allah itulah yang terbaik. Tapi kan kita udah tahu nih, tugas kita hanya berusaha. Usaha untuk apa? Mencapai yang terbaik. Karena yang catat baik-baik, menjadi yang terbaik itu adalah perintah, kewajiban. Apa dalilnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah mewajibkan al-ihsan. Ihsan itu dari kata isim apa? Masdar. Dari kata Ahsana hasuna yahsuna apa artinya? Ahsana yahsinu asal katanya. kembali. Nah, jadi kalau kita ambil kata aslinya aja, Allah memerintahkan, kata itu kan apa kata berarti? Farada, furida. Ihsan, kita memperbaiki ala kulli syai, segala sesuatu, melakukannya dengan baik, dengan profesional. Kalau kita tarik lagi, mal ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini dalam fungsi manajemen, fungsi controlling, pakai R, controlling, kontrol, pengawasan. Nah, kalau kita itu dulu ada waskat namanya, zamannya biar lagi belum hidup, zamannya Zainuddin MZ, waskat itu pengawasan melekat, itu dipelesetkan sama Kiai Zainuddin MZ, pengawasan malaikat. Sekarang loh kalau kita bekerja, ada yang mengawasi, saya aja mengawasi. Kira-kira pengen bekerja baik apa tidak? Bagaimana kalau Allah yang mengawasi setiap saat? Ya, pasti kita akan melakukan yang terbaik. Kata bal ihsan. Demikian belajar terbaik. Gimana belajar terbaik? Pulpen lengkap, ya kan? Tuh kami beli rehal itu. Untuk apa tuh? Agar kan belajar terbaik. Enak itu enak itu. Ada masalah beli. Itu tidak masalah. Nanti dipakai supaya ada pahalanya. Nanti. Uhilla lakum layatan birrafathu. Nah, ini dalil apa? Dalil kebolehan hubungan suami istri malam. Malam bukan siang. Ya. Maka Masya Allah tabarakallah, saya masih ingat bapak almarhum bapak dan ibu rahimahumullah. Mereka ini siang puasa. Saya nggak paham waktu itu. Sudah tua ini. Jadi kalau siang itu bapak dan ibu itu tidurnya bisa. Pada orang duha ini. Kenapa? Ya, tadi orang itu sangat menjaga. Ya. Kita mau beli untuk parakan. Kalau siang, kalau malam parakan aja. Ya. Dan saya masih ingat, bapak saya itu ingat sekali. Saya kan kadang mendengar, kami kan kamar ya. Itu kalau malam tuh yang berdua nih, bapak dan ibu nih pasti ngomong kayak evaluasi gitu. Ngomong tadi yang ya ngomong dulu. Kalau sekarang kan lagi HP, ya nggak ada komunikasi. Ya. Bil jima'i. Lanjut ya Allah. Tadi. Jadi satu orang aja baca, nanti gantian. Nazala nuskhan. La. Oh, nazala. Oke. Nazala nuskhan lamma kana fi naskhan. Apa bahasa Arabnya naskhan? Hah? Lihat aja naskhan tuh isi apa? Masdar. Masdar nasab apa kemungkinannya? Dua. Apa saja? Maf'ul. Apa kira-kira ini? Rajul. Aku lagi li ajli naskhi. Limadza nazala lin naskhi. Ya dah. Lanjut. Lamma kana fi sadri al-islami ala tahrimihi. Lima kana fi sadri al-islami ala tahrimihi. ala kan min. Ala. Ala tahrimihi wa tahrimil akli wa syurbi ba'da isya'i. Barakallahu fiik. Jima. Jadi ini berarti bolehkah malam berumah? Boleh. Mana dalilnya? Uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum. Nazala atau nuzila diturunkan mungkin ya. Ayat ini diturunkan apa? Naskhan li ajlin nasi, karena menasakh. Nasakh itu apa artinya? Ya. Ada istilah nasikh, mansukh dalam kajian tafsir. Naskhan apa? Lima kana itu apa artinya? Sebelum. Kana itu sebelum. Fi sadril Islam. Sadr apa sadr? Hah? Awal. Bidayah. Awal. Fi awailil Islam, di awal Islam. Ya. Apa
Jadi uhilla itu dihalalkan. Berarti ada yang muharram sebelumnya. Dihalalkan tak? Nah, dihalalkan ar-rafath. Berarti ini pernah diharamkan. Ya kan? Apa di awal Islam? Min tahrimihi. Tahrim isim apa? Dari kata. Nah, itu harrama yuharrimu tahrimihi. Apa tahrimihi? Hihihi. Rafath al-jima', pengharaman jima'. Tidak boleh, dilarang. Hubungan suami istri itu dilarang. Kapan dilarang? Siang. Malam. Siang kan udah jelas. Ya kan ini kan bahasan malam, bukan ini kelas malam ini. Lailatul qiyam, tahrimi. Tahrimi al-jima'. Satu. Yang dilarang apa? Rafath. Sebelum Islam, awal Islam. Yang kedua wa tahrimil akli wa syurbi. Kapan? Ba'dal asya. Jadi dulu habis buka puasa, tarawih misalnya, itu kada boleh lagi makan. Guring bangun kada boleh lagi makan. Asalnya. Rafath, jima pun demikian, kada boleh. Jadi ada dua yang diharamkan. Jima, syahwatul farji wal batni, setelah buka kada boleh lagi. Ya Allah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kinayatun an ta'anukihima aw ihtiyadi kulli minhima ila minhuma ila sahibihi. Hunna libasul lakum wa antum libasul. Kinayah sudah belum kita belum? Belum. Habis ini. Habis ini majlis musa. Belum kinayah. Belum. Kinayah. Tidak perlu saya jelasin, pokoknya kinayah dulu, ya. Karena hunna itu artinya mereka perempuan libasun, pakaian, lakum, untuk kalian, wa antum libasul lahum, dan kalian pakaian untuk perempuan bagi mereka. Ini hakiki majazi. Majazi itu satu dulu. Nggak mungkin kan masa perempuan. Nah, diperumpamakan. Apa kesamaannya? Libas ini pakaian kan? Nih. Nah, an ta'anuqihima. Apa ta'anuq? Dari kata unqud. Unuq leher. Ta'anuq? Apa? Ta'anuq ini sih apa? Masdar. Dari kata Ta'anaku. ya ta'anaku ta'anuqan. Wazan tafa'alani ifadahnya apa? Musyarakah. Musyarakah. Saling ta'anuqihima, saling berleher. Ta'anuq tuh nih kan. Nah, nih. Ada kan nih onok lah. Nah, ini kan pakaian tuh. Ta'anuq tuh asalnya nih. Berpelukan. Apa namanya itu? Berpelukan, kita bilang teletabis. Ya. Saling berpelukan. Nih pakaian nih kan saling berpelukan. Nih maksudnya kan memeluk kita nih pakaian nih. Nah, anta'anuqihima, laki dan perempuan. Ini kan saling membutuhkan, kita dan pakaian itu membutuhkan apa tidak? Membutuhkan. Waja'alna al-laila dalam ayat libasa. Itu menyamakan malam seperti libas, pakaian yang melindungi kita. Ya dah, pakaian itu kan melindungi kita. Nah, lalu malam itu melindungi kita. Nah, demikian juga sini hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Seperti halnya kita membutuhkan pakaian. Ya. Demikian juga perempuan itu tidak ubahnya seperti pakaian yang apa nih kalau ditarik lebih luas? Satu, saling membutuhkan. Saling menutupi. Menutupi apa? Kekurangan. Adakah laki-laki sempurna? Enggak ada. Adakah perempuan sempurna? Enggak ada. Man talaba akhan. Man talaba zawjah. Man talaba akhan bila akhid baqiya bila aibin. Terbalik. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhid. Man talaba akhan bila akhid baqiya bila aibin. Man talaba akhan bila aibin. Siapa yang mencari saudara tanpa cacat jelas, baqiya bila akhid, maka dia akan tidak pernah mendapatkan apa namanya? Saudara. Demikian juga pengen mencari yang ideal itu nggak ada. Ya.
bahkan ya Daud takdir ya. Nah jadi kita itu saling membutuhkan laki dan perempuan. Hunna libasul lakum, saling menutupi kekurangan masing kan. Pakaian itu menutupi satrul aurah, ya kan? Nah, jadi kita pun dalam hidup ini harus menutupi. Ya. Bahkan disebutkan Nabi SAW, kullu ummati mu'afa. Seluruh umatku dimaafkan. Ilal mujahar. Kecuali orang yang terang-terang melakukan dosa. Allah sudah tutupi loh. Jadi nggak usah dikasih tahu aku ini banyak dosa, tahu ya udah kalau pada hikit tahu ya. Ya kan? Oh, kayaknya aku nih. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Jangan kemaluan kawan tuh jangan diperbesar. Jangan di sana kemari. Tapi memang paling enak tuh gibah tuh paling enak, fitnah tuh paling enak. Oh, ada kerasa ngomong tuh lama enak. Maka sebenarnya sekarang kan kembali tadi, kalau kita diperbudak oleh hawa nafsu, maka kita akan tidak bisa ngerem. Tapi kalau kita diperbudak Allah, abdun itu apa artinya? Hamba, budak artinya. Tapi kita budak Abdullah, hamba Allah. Nabi itu sebut apa? Abdahu subhanalladzi asra bi'abdihi. Kemarin disebutkan wa mimma zada li syarafan wa diha wa kittu bidzalika ata'utra dukhuli fi qaulika ya ibadi. Hai hambaku. Tapi hamba kita kemana? Kepada Allah. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillah, hanya kepada Allah, enggak boleh menghamba itu kepada manusia, enggak boleh. Nah, jadi kita menghamba kepada Allah. Demikian juga tadi nih libasul lakum wa antum libasul lahun. Au kinayah, itu kinayah an ta'anuqihima. Ya, asal katanya berpelukan. Artinya ini saling menutupi kan. Nah, kalau berpelukan coba lihat orang berpelukan. Saling menutupi kan? Ya kan? Nah, demikian juga pakaian ini kan menutupi kita nih. Au kinayah ihtiyaji kulli minhuma ila sahibihima. Keduanya saling membutuhkan sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan. Ya. Kulli minhuma ila sahibihi. Saling membutuhkan setiap keduanya kepada sahibihi. Jadi ini harus kalian perhatikan baik-baik. Jadi ayat Al-Qur'an itu kan pendek-pendek saja. Maknanya dalam. Hunna libasul lakum wa antum. Kalau ditafsir ini panjang banget. Pakaian yang menutupi aurat, pakaian yang melindungi kita dari kedinginan, ya kan? Nah, jadi kalau musim dingin, ini sekarang kan lagi musim panas katanya. Di Saudi itu 40 berapa derajat Celcius. Berapa? 41, 48. Pernah nggak kita di sini? Belum pernah. Kita bersyukur hidup di negara yang tropis. Dan itu seseorang tuh berdasarkan pengetahuannya, semakin jauh dia berjalan semakin banyak pengetahuannya. Mungkin kan kada pernah merasakan khuf. Mungkin pernah melihat khuf, tahu khuf? Masul al khuffain. Khuf kan belum tahu. Jadi saya pernah khuf tuh musim dingin. Yang kedinginan isbahul ala makari, yang dingin kayak es tuh kan belum pernah ya. Yang untung berkukus gitu, yang harus berjaket, berkoplok, lengkap semua. Yang guring tuh selimut tuh lengkap tuh, pakai kalsun, tahu nggak kalsun ya? Kalsun tuh celana ngepres tuh, tebal, biasanya pakai musim dingin. Kalsun tuh celana ngepres. Soalnya kalau celana begini, apalagi sarung pian, musim dingin menggigil dia. Nah, jadi ada namanya, jadi pakaian kalsun itu ngepres dia. Habis itu nanti ini pakai kaos kaki. Habis pakai apa lagi tadi? Khuf. Kalau tidak ada pakai kaos kaki tebel. Nah, ini kalau subuh ya sudah pakai jaket, pakai mantel, ini pakai ini. Karena terasa, apalagi kalau gundul ke debu kupi ya, biar ke depan terasa merasuk ke tulang. Mandi yang menggigil kedinginan. Atau belum pernah mungkin pian memakai pemanas ruangan. AC sering. Pemanas ruangan kan belum pernah. Pemanas ruangan 1, 2, itu pijar gitu. Lampunya itu berapa sekian watt, itu kalau listriknya itu muternya gitu, saking tarikannya kuat gitu. Tapi panas. Kalau sederhana itu orang pakai, kalau dulu kan pakai apa tuh? Api unggun kan dalam rumah tuh tungku. Nah, sekarang pakai mandi pakai sakana mungkin jarang, paling di hotel. Itu pun salah pencet.
kiri ke kanan merah itu hati-hati bang. Jadi ada teman-teman di dulu kan kalau kloset mungkin nggak tahu pernah nggak kan ya, ada itu kalau mau apa sih cebok itu, saya pernah mengalami di perpustakaan Alexandria, dia pakai sensor motorik ya, sensor gitu, nggak ada pencetannya, begitu saya pipis nggak keluar airnya, mau lihat orang sebelah nggak enak juga kan. Mau nanya nggak ada tuh. Habis tuh ada tisu, akhirnya saya coba bergerak, ngalih sendiri. Nah ayo kan, pernah lah kan, bingung nih keduduknya apa mau membasuh gitu kan. Nah asli orang kampung bujur. Terus ada juga toilet yang duduk itu jongkok itu nggak ada tempat kan, kalau mau mau menghabiskan kotoran tinggal gitu ya dah. Nah ini untuk ceboknya gimana, kan ada dicuci box di situ, kayak apa caranya? Nah ada tisu, nah, masa pakai tisu? Nah ternyata ada beberapa yang terbaru ini dia tinggal dipencet, dipegang gitu, diklik, nah itu keluar dia airnya keluar. Kalau yang sebagian kan sudah ada tuh, atau yang pakai gitu, itu jangan gancang-gancang kalau airnya darah. Nah, yang tragis tuh apa tuh? Ada teman di Mesir dulu. Nah, jadi pakai dia pakai ini keran gitu. Rupanya kerannya nih kena yang panas gitu. Panas, akhirnya kaget, tercelupuk itu ke dalam apa? Tercelupuk tuh nggak benda tercelupuk. Jatuh, ya. Kecemplung ke tempat apa toiletnya. Jadi banyak hal yang kadang kita tuh ya dan dari situ kita paham betapa bodohnya kita. Saya tuh pernah bodoh banget, ya, naik motor Matic tahun baru Matic, akhirnya mati, bukan mati, stop gitu. Habis itu mau hidupin nggak bisa, isi bensin, nggak bisa juga. Jalan didorong di Martapura, pinjam motor teman. Ternyata masalahnya ini nggak direm, ini nggak dihidupin, nggak direm, sampai kiamat nggak bakal nyala. Itu gara-gara ya misal, jadi situ sadar betapa kita dibodoh. Nggak ada wakana al-insanu zaluman jahula. Jadi kalau sampai orang bungul biasa aja, memang bungul kok, ya udah bungul badan kan, kamu bisa bungul aku nih, nah itu kan kamu nyaman badan tuh gitu. Jadi kan beban kita tuh bungul badan dari kamu, kamu aku nyanyar dia kan bisa bungul badan aku nah coba pengen gitu, kalah orangnya bingung nih, mikir apa orangnya hendak disakiti dia, kadang merespon, ini memang agak lain orang itu. Hunna libasul lakum wa kinayatun aw ihtiyaji kulli minhuma ila sahibi. Alimallahu annakum kuntum taqtanuna. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Kita doakan semoga jamaah haji yang terdapat haji mendapat haji yang mabrur, hajian mabrura, wa dzamban wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Ada di antara donatur kita yang sekarang berangkat haji. Saya doakan mudah-mudahan Allah mudahkan mazaya. Baik untuk mazaya. هذه وعلى كل من هو بصلاة الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى